Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya Lydia Agnesia dengan NIM 1904628. Di sini saya akan menjawab soal UAS dengan mata kuliah Geografi Regional. Soal yang pertama yaitu sebutkan 5 benua yang ada di bumi. Pertama, adanya benua Amerika Utara. Di sini. Selanjutnya, adanya benua Asia, dapat kita lihat dari sini. Selanjutnya, adanya benua Amerika Selatan. Dapat kita lihat di sini. Lalu adanya benua Afrika. Dapat kita lihat di sini. Lalu yang terakhir dapat kita lihat bahwasanya adanya benua Australia, yaitu di sini. Soal selanjutnya yaitu batas masing-masing negara dan ibu kota negara. Pertama, batas wilayah Indonesia. Peta menunjukkan bahwasanya batas wilayah Indonesia ini di sebelah baratnya berbatasan dengan Samudra Hindia. Kemudian sebelah timurnya berbatasan dengan Papua Nugini serta Samudra Pasifik. Sebelah utaranya berbatasan dengan Malaysia, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Kemudian sebelah selatannya berbatasan dengan Samudra Hindia serta Timur Leste. Kemudian batas negara Brunei Darussalam. Di sebelah barat, timur, dan selatan berbatasan dengan negara Sarawak dan Malaysia. Kemudian di sebelah utaranya berbatasan dengan Laut Cina Selatan. Soal yang ketiga atau soal selanjutnya yaitu sebutkan dan tunjukkan di peta nama sungai, laut, serta gunung yang ada di peta tersebut. Pertama dapat kita lihat adanya Laut Andaman. Adanya Gunung Pulong dapat dilihat di sini. Adanya Gunung Kinabalu dapat dilihat di sini. Adanya Laut Cina Selatan dapat kita lihat di sini. Kemudian adanya Gunung Mayon dapat kita lihat di sini. Kemudian adanya Laut Sulawesi dapat kita lihat di sini. Kemudian adanya Gunung Semeru dapat kita lihat di sini. Adanya Gunung Krakatau dapat kita lihat di sini. Adanya Gunung Kerinci dapat kita lihat di sini, serta adanya Laut Banda dapat kita lihat di sini. Kemudian soal yang keempat atau selanjutnya yaitu jelaskan dengan menampilkan gambar pada tugas yang telah saya buat, yaitu kegiatan ekonomi, kegiatan budaya, kegiatan pariwisata. Pertama, kegiatan ekonomi. Sektor pertanian, terutama pertanian padi, merupakan sumber pendapatan utama bagi mayoritas petani di Thailand, Vietnam maupun Kamboja, di mana ketiga negara ini mempunyai kelebihan sumber daya alam, antara lain terdapatnya kawasan subur untuk budidaya tanaman padi seperti di delta Sungai Mekong sebagai penghasil beras yang utama di kawasan delta Mekong ini. Seringkali disebut sebagai Rice Bowl. Kemudian, dari segi perindustrian, satu-satunya negara industri di kawasan Asia Tenggara yaitu Singapura. Negara yang tidak memiliki hasil tambang mengandalkan sektor industri sebagai sumber ekonomi utama negara. Lalu,
pulau utama yang dipisahkan dari Semenanjung Malaya di utara Selat Johor. Serta sejak akhir 1960-an, Singapura telah menerapkan kebijakan umum industrialisasi berorientasi ekspor. Untuk menarik investasi asing, ekonomi diliberalisasi dan serangkaian insentif diberikan kepada perusahaan multinasional. Lalu secara bertahap, sistem produksi telah terdiversifikasi dari industri padat karya seperti tekstil, kegiatan teknologi tinggi seperti pembuatan elektronik dan peralatan presisi serta penyulingan minyak. Kemudian kegiatan budaya, sosial dan budaya. Pertama, adanya sosial dan budaya. Lalu adanya masyarakat Asia Tenggara yang memiliki penyusian fisik. Kemudian adanya Asia Tenggara memiliki bahasa Austronesia. Kemudian adanya masyarakat Asia Tenggara memiliki hubungan perdagangan yang tinggi. Lalu kegiatan pariwisatanya. Menurut historis, menunjukkan bahwa kegiatan pariwisata sudah ada dan berkembang di kawasan Asia Tenggara sejak awal abad ke-20. Terbukti dengan tumbuhnya hotel dan resort di Batavia, Jakarta dan Bali di Indonesia maupun Manila di Filipina. Kemudian, pariwisata di Asia Tenggara ini menjadi sektor yang sangat penting karena selain potensinya melimpah juga terdapat harapan bahwa sektor ini dapat menjadi basis perkembangan ekonomi yang cukup kuat. Secara alaminya, kegiatan pariwisata ini memang berhubungan erat dengan industri-industri lainnya seperti transportasi, akomodasi, teknologi, informasi, dan lain sebagainya. Sehingga diprediksikan dengan majunya pariwisata di kawasan ini akan mengakibatkan multiplier effect yang luar biasa dalam meningkatkan kesejahteraan warga negara. Dengan demikian, indikator perkembangan pariwisata di kawasan ini sangat jelas, yaitu berkaitan dengan perkembangan jumlah destinasi pariwisata berikut variasi dan dinamikanya. Soal yang terakhir, sebutkan dan tunjukkan di peta nama teluk, nama selat, dan nama semenanjung. Pertama, nama laut disebut dengan South China Sea. Kemudian samudra disebut dengan Pacific Ocean. Lalu teluk disebut dengan Gulf of Tonkin. Lalu selat disebut dengan Luzon Strait. Kemudian nama teluk yang terakhir ada juga disebut dengan Gulf of Thailand.